إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembacaan kita mengenai hadis Ka'ab ibn Malik. Jadi kita masih membaca hadis Ka'ab ibn Malik yang tercantum dalam hadis nomor 22 dalam bab Taubah, sampai disebutkan bahwasanya Ka'ab ibn Malik ketika mendapati pemboikotan dari Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim, tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada yang mau bermuamalah dengan Ka'ab dan dua sahabatnya. Ketika itu Ka'ab ibn Malik mendapatkan surat dari Malik Ghassan, yang di dalam surat tersebut bahwasanya Raja Ghassan tersebut mendapatkan kabar apa yang menimpa terhadap Ka'ab ibn Malik, sehingga memerintahkan Ka'ab ibn Malik supaya menyusul ke negerinya Malik Ghassan, Raja Ghassan yang ada di Syam, sehingga raja tersebut akan hidup bersama-sama tanpa memberikan kesusahan terhadap Ka'ab ibn Malik. Maka kata Ka'ab ibn Malik, wa hadhihi aidan minal bala, surat ini adalah cobaan buat saya, ujian buat saya. Fatayammamtu biha tan-nur, maka saya langsung membawa surat tersebut ke tungku api. Fasajartuha, kemudian saya langsung membakarnya. Hatta idza madat 40 minal 50, maka ketika berlalu 40 malam dari 50 malam semua yang menimpa ketiga orang sahabat ini, wastalbathal wahyu, dan pada saat itu pada 50 malam dan 40 malam tersebut wahyu tertahan, tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, tiba-tiba seorang utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Faqal, maka utusan ini mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk meninggalkan istrimu. Faqultu, maka saya mengatakan kepada utusan tersebut, a'utalliquha, apakah saya mentalaknya? Ammadha af'al, atau apa yang harus saya lakukan yang berkaitan dengan istri saya? Qal, maka utusan tersebut mengatakan, bal i'tazilha fala taqrabannaha, akan tetapi hendaklah si perempuan tersebut tidak hidup bersamamu sehingga engkau tidak mendekati
istrimu. Istrinya bernama Umairah binti Jubair bin Sakhar ibn Umayyah al-Ansariyah. Dan Umairah ini adalah ibu dari anak-anaknya Ka'ab. Di antaranya ibunya perawi yaitu Abdullah. Karena seperti yang sudah kita sebutkan, yang menuntun Ka'ab ketika Ka'ab sudah buta, sudah tua adalah Abdullah. Dan saudaranya Abdullah, Ubaidillah pun anaknya Umairah, begitu juga Ma'bad. Kemudian wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus kepada kedua temanku seperti apa yang telah Rasulullah mengutus kepadaku, untuk masing-masing dari istrinya tidak hidup bersama dengan suaminya. Karena ini kalau sebelumnya pemboikotan dari yang ada di luar rumah, maka yang paling dekat dengan yang diboikot itu pun diperintahkan untuk meninggalkan suami mereka. Fakultu limraati, maka saya berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahliki fatakuni indahum hatta yaqdiyallah. Pergilah engkau ke rumah keluargamu dan tinggallah engkau bersama mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara kita. Dan ini disebut dengan lafaz kinayah, kiasan. Lafaz kinayah yang mana lafaz kiasan ini membutuhkan niat khusus ketika seseorang bermuamalah dengan istrinya. Apabila ketika seseorang mengatakan perkataan ini, baliklah kamu ke rumah orang tuamu, dan si suami ketika mengatakan dengan perkataan ini memiliki niat untuk mentalaknya, maka jatuh talak satu. Lebih-lebih apabila diperhatikan ketika mengucapkannya syarat-syarat talak terpenuhi. Tapi apabila ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah keluargamu dan tinggallah bersama mereka terlebih dahulu, dan tidak ada niat untuk mentalaknya, maka tidak terjatuh talak. Ini yang disebut dengan lafaz kiasan dalam mentalak. Lafaz kiasan, sighah kiasan dalam mentalak membutuhkan niat. Akan tetapi lafaz talak secara langsung dari seorang suami kepada istri maka tidak membutuhkan niat, karena lafaznya sudah mewakili apa yang ada di dalam hatinya. Tidak boleh seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya mentalak kamu. Lebih-lebih apabila, wahai istriku, lebih-lebih apabila istrinya satu. Kalau istrinya tiga kan keder, suruh niat yang mana yang dimaksud. Tapi apabila satu sudah tidak ada jalan lagi. Saya mentalak kamu wahai istriku. Maka walaupun dalam hatinya dia main-main, ataupun dalam hatinya dia tidak memiliki niat tersebut, maka talak tersebut tetap jatuh terjadi. Dan ini perbedaan dari lafaz kiasan dengan lafaz sarih langsung yang berkaitan dengan talak. Jadi ungkapan demikian termasuk ungkapan lafaz talak dengan kiasan, akan tetapi membutuhkan niat, sehingga Ka'ab bin Malik menggantungkan perkara tersebut kepada Allah, hatta yaqdiyallahu fil amr. Pulanglah engkau ke rumahmu sampai Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan perkara kita, apakah terjadi talak ataukah hanya berhenti untuk diperintahkan oleh Rasulullah supaya memulangkan istrinya. Faja'at imra'atu Hilal, maka datanglah istrinya Hilal ibn Umayyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istrinya Hilal bernama Khawlah bintu Asim. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun da'i'un laysa lahu khadimun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal ibn Umayyah suamiku seorang syekh, orang tua yang sudah lemah, dan dia tidak memiliki pembantu di rumah. Fahal takrahu an akhdumahu? Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan dan berkenan apabila saya tetap berada di rumahnya Hilal ibn Umayyah sehingga saya bisa berkhidmah untuk Hilal? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan, saya berkenan dan saya tidak membenci terhadap apa yang kau inginkan. Walakin la yaqrabannaki, akan tetapi dengan satu syarat, jangan sampai Hilal itu menyetubuhi engkau. Faqalat, maka Khawlah berkata, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai', sesungguhnya demi Allah, Hilal ini tidak memiliki gerakan sama sekali sedikit pun. Wa wallahi ma zala yabki, maka demi Allah, Hilal ibn Umayyah ini senantiasa menangis. Mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha, dan dia senantiasa menangis sejak mendapatkan apa yang telah engkau tentukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memboikot Hilal, Ka'ab dan Rabi, supaya tidak ada yang mengajak bicara dengan ketiganya. Maka Hilal ibn Umayyah di rumahnya hanya diam saja dan menangisi keadaannya. Faqala li ba'du ahli, maka berkata kepadaku, kata Ka'ab bin Malik, sebagian dari keluargaku. Sebagian dari keluargaku ini bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya, ataupun bisa jadi orang-orang yang berkhidmah kepada Ka'ab bin Malik, sehingga ketika mereka berbicara dengan Ka'ab bin Malik tidaklah termasuk orang yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik faqad adina limra'ati Hilal ibn Umayyah an takhdumahu. Wahai Ka'ab, seandainya engkau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istrimu supaya istrimu tidaklah kembali ke rumah orang tuanya, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan izin kepada istrinya Hilal ibn Umayyah supaya berkhidmah kepada Hilal ibn Umayyah suaminya. Fakultu, maka Ka'ab mengatakan, la asta'dhinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan meminta yang berkaitan dengan istriku kepada Rasulullah, tidaklah meminta keluasan dan tidaklah meminta izin seperti yang dilakukan oleh istrinya Hilal. Wa ma yudrini, saya tidak tahu madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha, saya tidak tahu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila saya melakukan apa yang telah dilakukan oleh istrinya Hilal. Wa ana rajulun syabun, sedangkan saya adalah seorang pemuda, adapun Hilal adalah lelaki yang sudah tua. Falabistu bidzalika asyra layalin, maka berlalulah Ka'ab bin Malik di rumahnya tanpa seorang istri 10 malam. Fakamula lana 50 lailatan, maka genaplah 50 malam min hina nuhiya an kalamina, dari hari ketika saya dilarang untuk bermuamalah dengan para sahabat. Jadi pemboikotan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya terhadap ketiga orang ini sudah berlalu 50 hari. Thumma sallaitu salatal fajri sabaha 50 lailatin ala dhahri baitin min buyutina,
Kemudian saya salat subuh di pagi yang ke-50 di rumah di bagian atap dari rumah-rumah yang ada di sekitar kami. Ini menunjukkan orang-orang yang mereka mendapatkan hajar dan diboikot karena satu amalan tertentu boleh untuk meninggalkan salat jamaah. Karena ketika dia datang ke salat jamaah saja pun tidak mendapatkan sapaan dan teguran. Bahkan ketika memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidaklah menjawab salam dari Ka'ab bin Malik. Bahkan Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa dua sahabatnya ketika mendapatkan larangan di hari yang pertama saja, larangan untuk bermuamalah dengan siapapun juga dari manusia yang ada di kota Madinah, maka dua sahabatnya sudah tidak pernah datang ke masjid. Adapun Ka'ab bin Malik masih datang ke masjid karena dia pemuda, masih kuat untuk menghadapi arus yang datang dari bagaimana semuanya tidak menyapa beliau. Sehingga menunjukkan orang-orang yang dihajar, diboikot, maka ketika mereka meninggalkan salat berjamaah maka dibolehkan. Fabaina ana jalisun 'ala al-hal allati dzakara Allah taala, maka ketika saya selesai salat kemudian saya duduk dengan keadaan seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifatinya qad ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. Sungguh jiwaku ini telah sempit untuk diriku dan bumi pun telah sempit untukku walaupun bumi ini luas. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada tiga orang ini yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Sami'tu sauta sarihin awfa ala sal'in yaqulu bi'a'la sautihi. Maka saya mendengar seseorang yang berteriak dengan suara yang keras sehingga sampai kepada salah satu gunung yang dekat di kota Madinah, yang berada di kota Madinah. Dia berkata dengan suara yang sangat keras sekali dengan mengatakan, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Maka fakharartu sajidan, maka saya langsung tersungkur sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad ja'ani farajun, maka saya telah tahu bahwasanya jalan keluar telah datang. Fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bitawbatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajr. Maka kata Ka'ab bin Malik, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada manusia tentang taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bertiga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh. Setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat tiga orang yang sebelumnya diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, fa anzalallahu taubatana ala nabiyhi hina baqiya thuluthul akhir min al-lail. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taubat kami ketika malam telah tersisa sepertiga malam terakhir. Karena seperti yang sudah kita sebutkan, selama 50 malam wahyu tertahan, tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam yang ke-50 dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Ummi Salamah, maka
Ummi Salamah radhiyallahu anha mengetahui apa yang terjadi, dan Ummu Salamah pun perhatian terhadap perkaranya Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Salamah, "Ya Ummu Salamah, tiba ala Ka'ab." Wahai Ummu Salamah, telah diterima taubatnya Ka'ab ibn Malik. Maka kata Ummu Salamah, qalat afala ursilu ilaihi fa ubashiru, apakah boleh saya sekarang mengabarkan kepada Ka'ab ibn Malik dan memberikan kabar gembira? Maka kata Rasulullah, idzan yakhtimukumun nasu fayamna'ukumun nauma sa'iral lailah, maka pasti manusia akan terkaget-kaget dengan kabar ini sehingga akan mengganggu dan tidak akan bisa melanjutkan tidur ataupun untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahaban nasu yubashirunana, maka para sahabat pun mulai mereka memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhahaba kibala sahibi mubashirun, maka ada fadhahaba kibala sahibayya mubashirun, maka beberapa dari sahabat-sahabat mereka datang kepada kedua sahabat dari Ka'ab bin Malik, yang mana mereka memberikan kabar gembira. Warakadha rajulun ilayya farasan, maka ada yang bersegera menuju saya dengan menaiki kuda. Wasa'a sa'in min aslama, dan ada seseorang yang dari kabilah Aslam yang dia menuju saya dengan berlari. Jadi antum bayangkan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk tidak mengajak bicara, langsung manut. Diperintahkan untuk tidak bermuamalah dengan tiga orang ini, langsung manut, tidak ada tawar-menawar. Akan tetapi ketika Rasulullah memberikan kabar kepada para sahabat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat dari tiga orang ini, maka masing-masing dari para sahabat mereka berupaya untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada tiga orang ini. Bahkan siapa? Ka'ab bin Malik mengatakan, ada yang menuju saya dengan menggunakan kendaraan, ada yang menuju rumah saya dengan apa? Dengan sa'in, berlari. Ini menunjukkan para sahabat berupaya untuk memberikan kabar gembira kepada satu dengan yang lainnya, karena termasuk amalan yang besar adalah memasukkan kegembiraan ke hati saudara-saudara yang bersama dengan kita. Jadi ketika kita memberikan kabar gembira, kebahagiaan kepada orang yang ada di sekitar kita selama tidak dengan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pastikanlah itu termasuk amalan yang besar yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan basa-basi, dengan bertanya gimana kabar, udah ngopi apa belum, bisa jadi, tapi orangnya senang. Maka ini juga termasuk sesuatu yang menjadikan seseorang berbahagia. Lebih-lebih diawali dengan salam. Lebih-lebih kalau jawabannya belum ngopi, dikasih duit buat ngopi, maka pasti lebih berbahagia lagi. Jadi ini para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka senantiasa berlomba-lomba untuk mereka memberikan kabar gembira dan kebahagiaan kepada satu dengan yang lainnya. Wa kana sautu asra'a minal faras, maka kata Ka'ab bahwasanya orang yang berteriak itu lebih cepat daripada orang yang datang kepadaku dengan menaiki kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni, maka ketika orang yang telah berteriak kepadaku dengan mengatakan, ya Ka'ab abshir, wahai Ka'ab bergembiralah, dia yang telah pertama kali memberikan kabar gembira denganku, naza'tu lahu thawbi, maka saya lepas dua baju saya. Jadi baju bagian atas dan baju bagian bawah
dia lepas kemudian dia pakaikan kepada orang yang telah memberikan kabar gembira kepadanya. Fakasautuhuma iyyahu bi bisyaratihi, saya memberikan kedua baju saya, dua pakaian saya untuk memberikan ganjaran dan imbalan terhadap kabar gembira yang telah ia sampaikan kepadaku. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin, demi Allah saya tidak memiliki selain dari keduanya pada saat itu. Artinya seperti yang disebutkan dalam awal-awal hadis, bahwasanya beliau memiliki dua tunggangan, dan pada saat itu beliau pun memiliki keluasan yang lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Akan tetapi bisa jadi yang berkaitan dengan baju sehari-hari, maka yang beliau pakai hanyalah satu pasang saja. Dan ini suatu hal yang lumrah yang terjadi pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat ridwanullahi alaihim, sebagian dari sahabat mereka tidaklah memiliki baju yang lebih dari satu. Jadi baju mereka kebanyakan itu saja. Lebih-lebih ahlus suffah yang mereka para fuqara dari para sahabat al-muhajirin, yang mereka tinggalnya di pojokan masjid, maka bisa dipastikan mereka tidak memiliki apapun juga kecuali apa yang menempel di bajunya, sehingga bisa dikatakan mereka tidak mengganti baju mereka. Sehingga sebagian ulama ketika ditanya bagaimana hukumnya ketika kita sholat, kemudian sholat di samping kita itu ada orang yang bisa jadi baunya menyengat, ataupun tubuhnya baunya menyengat mengganggu kehusyuan dia, apa hukumnya? Sebagian dari jawaban tersebut adalah yang saya dapati untuk tidak membatalkan, bersabar terhadap orang yang memiliki bau yang menyengat baik dari tubuhnya ataupun dari bajunya. Dia harus bersabar karena para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka pada saat melaksanakan sholat berjamaah, bisa jadi sebagian dari mereka tidak memiliki wewangi-wangian untuk baju mereka, sehingga bersabar terhadap hal tersebut. Walaupun setelahnya kita backlist, paham nggak? Paham ya? Setelahnya kita backlist, jangan sholat di sebelah dia lagi, nggak apa-apa, untuk menjaga kehusuan kita. Ya bisa jadi karena sebagian orang karena merokok, maka ketika sholat bisa jadi dia perokok, merasa dirinya asbak, tidak terganggu dengan bau badan yang menempel dari asap rokok tersebut. Akan tetapi yang selamat dari musibah merokok ini sangatlah terganggu ketika sholat di sebelahnya orang yang merokok, dan ini aromanya mengganggunya lebih tajam daripada bawang, yang mana bawang tersebut dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, wasta'artu thawbaini falabithtuhuma, kemudian saya meminjam dua baju, kemudian saya memakai dua baju tersebut. Ini bisa jadi baju yang dia berikan dia pinjam lagi, dia pinjam dulu, ataupun bisa maknanya dia meminjam baju dari yang lain, karena dalam riwayat Nasa'i dikatakan meminjam dari Abu Qatadah. Wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya berlalu untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqanin nasu faujan, para sahabat mereka menungguku, menunggu kedatanganku, berkumpul, yuhanni'unani bitaubati, dan para sahabat mereka memberikan selamat terhadap taubat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna li, dan para sahabat pun berkata kepadaku, litahnika taubatullahi alaik, selamat
atas taubat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Hatta dakhaltul masjida, sampai saya masuk masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya dapati duduk, dan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Faqama Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Maka di antara orang-orang yang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdirilah Talhah ibn Ubaidillah, yang mana dia bangun kemudian dia berlari kecil menujuku sampai dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu, demi Allah tidak ada seorang pun dari orang-orang muhajirin yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh Talhah. Karena Talhah dan Ka'ab ibn Malik ini telah diikat persaudaraan antara keduanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, maka Ka'ab ibn Malik diikat menjadi saudara dengan Talhah ibn Ubaidillah. Fakana Ka'bun la yansaha li Talhah, maka Ka'ab tidak pernah melupakan apa yang telah dilakukan oleh Talhah di waktu tersebut. Jadi ini adalah perbuatan yang sangat menonjol di matanya Ka'ab ibn Malik. Ketika yang lain tidak memberikan selamat, tidak bangun dari duduknya, maka hal ini senantiasa dikenang oleh Ka'ab ibn Malik ketika beliau membahas tentang Talhah ibn Ubaidillah. Talhah ini termasuk 10 orang pertama yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, atau yang kita kenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Dan beliau wafat dalam perang Jamal, ketika pasukan Talhah ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awwam dan Aisyah kemudian menghadapi pasukannya Ali radhiyallahu anhum, kemudian terprovokasi oleh provokator-provokator yang berada di antara dua pasukan, sehingga di pagi harinya Ali menangis ketika melihat Talhah ibn Ubaidillah termasuk orang-orang yang wafat dalam peperangan Jamal. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabruku wajhuhu minas surur, maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak bergembira dengan apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, abshir bi khairi yaumin marra alayka mudh waladatka ummuk, bergembiralah dengan hari yang paling baik yang berlalu atas engkau semenjak ibumu melahirkanmu. Jadi hari tersebut dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang paling baik yang dilalui oleh Ka'ab ibn Malik ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya hari yang paling baik bagi seseorang adalah ketika seseorang memeluk Islam dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dan apa yang terjadi dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik, artinya seakan-akan hari tersebut
hari ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Ka'ab, itu adalah hari penyempurna dari hari keislaman dia. Karena hari keislaman seseorang adalah awal dari kebahagiaan dia. Adapun ketika seseorang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah penyempurna dari kebahagiaan dia, sehingga termasuk dari hari yang paling baik dari hari-hari dia. Fakultu, maka saya berkata, kata Ka'ab, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Wahai Rasulullah, taubat ini datangnya dari engkau ataukah ini dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, bukan dari saya, bukan, bal min indillahi azza wa jalla, akan tetapi itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha besar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia, maka wajahnya tampak bercahaya sampai seakan-akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari bulan purnama atau bagian dari bulan. Ini yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik ini adalah sangat terperinci sekali. Ka'ab bin Malik ini ahli bahasa. Nanti akan kita sebutkan tentang biografinya. Ahli bahasa pada saat itu. Sehingga ketika menyebutkan tentang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun sangat berhati-hati sehingga mengatakan potongan dari bulan. Artinya potongan dari bulan yang dimaksudkan oleh Ka'ab adalah potongan dari bulan yang bercahaya ataupun yang mengeluarkan cahaya. Karena terkadang bulan, apabila bukan bulan yang sempurna cahayanya, sebagian bulannya itu gelap. Betul enggak? Maka ini yang dihindari oleh Ka'ab ibn Malik, sehingga ketika memberikan sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah wajahnya bercahaya seperti bagian dari bulan yang bercahaya, yang bagian gelapnya tidak beliau iringkan, sehingga beliau mengatakan qit'atun minal qamar. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami, kata Ka'ab bin Malik, mengetahui hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diketahui apa? Yang diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Dan ketika berbahagia sangat nampak terhadap wajah Rasulullah. Kami mengetahui hal tersebut karena kami mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan kasih sayang terhadap umatnya, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rahmat yang sangat besar, kasih sayang kepada umatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kebahagiaan yang ada pada salah seorang dari umatnya ataupun yang ada pada umatnya. Sehingga sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh para sahabat-sahabat Nabi. Falamma jalastu baina yadayhi, maka ketika saya duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dari taubatku, saya telah memiliki kemauan untuk
melepaskan semua harta saya, mensedekahkan semua harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Rasulnya. Artinya dia ingin bersedekah dengan semua hartanya karena taubat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, kemudian faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, ansik alaika ba'da malik fahuwa khairun laka, peganglah sebagian dari hartamu karena itu adalah lebih baik untuk engkau. Dari dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengizinkan bagi Ka'ab bin Malik untuk mensedekahkan dari hartanya sepertiga saja. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk mensedekahkan hartanya secara menyeluruh kecuali hanya sepertiga ataupun seperempat, baik dia dalam keadaan hidup ataupun bagi dia yang merasa kematian telah dekat kepadanya, maka ketika akan mensedekahkan dengan cara wasiat dianjurkan untuk sepertiga atau kurang dari sepertiga. Sebagian ulama membantahnya dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk. Bagaimana keduanya, Abu Bakar bersedekahnya dengan berapa? Seluruh hartanya. Umar dengan berapa? Setengah hartanya. Maka dikatakan apabila orang yang akan bersedekah itu tidaklah nekat, imannya benar-benar kuat, dan tidaklah menjadikan dia meminta-minta setelah dia bersedekah, maka boleh untuk bersedekahnya dengan seluruh hartanya seperti yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam hadis-hadis yang banyak, baik itu hadis Ka'ab bin Malik ataupun hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan selain dari dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, ketika bersedekah lebih dari sepertiga ataupun seperempat selain dari Abu Bakar dan Umar, sehingga ini menunjukkan keistimewaan perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar dan terhadap Umar. Adapun terhadap selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya, di antaranya Ka'ab ibn Malik. Fakultu, maka saya berkata, kata Ka'ab, inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar, sesungguhnya saya memegang bagian dari hartaku yang ada di kota Khaybar. Wa qultu, dan saya pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menyelamatkan aku dalam hal ini dengan kejujuran. Wa inna min taubati, dan termasuk dari tekadku dalam bertaubat, alla uhadditha illa sidqa ma baqitu, bahwasanya saya tidaklah berbicara kecuali dengan jujur selama saya hidup. Fa wallahi, maka demi Allah, ma alimtu ahadan minal muslimin, saya tidak pernah mendapati seorang pun dari kaum muslimin, ablahullahu ta'ala fi sidqil hadith, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya karunia dengan berbicara dengan pembicaraan yang jujur. Mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah, semenjak saya mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada saya. Di dalam potongan hadis ini, Ka'ab bin Malik mengatakan bahwasanya saya tidak pernah mendapati seorang pun dari kaum muslimin yang dia telah mendapatkan
taufik dari Allah untuk berbicara jujur. Karena menurut keyakinan dia, apabila dia itu mau bersilat lidah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti bisa, pasti mampu. Jangankan di hadapan Rasulullah, di hadapan raja-raja saja dia mampu. Karena dia ini orang yang sangat fasih dan sangat pintar dalam mengungkapkan penjelasan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya taufik untuk berbicara apa adanya, sehingga ketika ditanya alasanmu apa, orang-orang munafikin mereka membikin alasan dengan alasan yang banyak, sehingga taubat mereka secara lahir diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang ada di hati-hati mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serahkan kepada Allah. Adapun Ka'ab ibn Malik mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya alasan. Ini jujur, yang mana jujur tersebut beliau yakini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ka'ab ibn Malik dan kepada dua sahabatnya, yang kemudian mereka semua mendapatkan boikot selama 50 malam. Wallahi ma ta'ammadtu kizbatan mundu qultu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan perbuatan dusta semenjak apa yang telah saya katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Wa inni la arju an yahfazani Allah taala fi ma baqi. Dan saya berharap untuk Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjagaku di sisa hidupku. Qal, maka Ka'ab mengatakan, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat nabinya dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, alladzina taba'uhu, yang mana mereka mengikuti nabi tersebut, fi sa'atil usrah, ketika peperangan yang sulit, yakni perang Khandaq, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, setelah ada sebagian hati-hati manusia berpaling dari mereka. Thumma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka sangatlah memiliki kasih sayang. Wa ala thalathati alladhina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ketiga orang ini khulifu. Khulifu ini artinya ditunda penentuan taubatnya, karena sebagian memaknainya khulifu ini ditinggalkan, tidak ikut peperangan. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar kurang tepat. Makna khulifu 3 orang, yang 3 orang ini tidak langsung mendapatkan taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ditunda. Beda dengan orang-orang munafikin yang langsung mendapatkan taubat pada saat itu, kemudian mereka dihajar ini, diboikot, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai bumi sangatlah sempit bagi mereka. Lebih-lebih terhadap 2 orang yang selain Ka'ab, mereka hanya menangis di rumah saja. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan mereka pun hati-hati mereka sangat sempit, sangat susah. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka pun memiliki keyakinan bahwasanya tidak mungkin mendapatkan tempat naungan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan, kecuali kepada Allah. Thumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka agar mereka senantiasa bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tawwab, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kasih sayang. Ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah,
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur. Sehingga dalam ayat 119 ini seakan-akan perintah untuk kita jujur, sebagaimana 3 orang ini selamat dari azab Allah dan dari kemunafikan karena kejujuran yang telah mereka lakukan. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, wallahi ma an'ama alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allah lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la akuna kadzabtuhu. Demi Allah, tidaklah ada karunia Allah Subhanahu wa taala kepadaku yang lebih besar setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku terhadap Islam dari jujurku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Pada saat itu saya tidak berdusta dalam memberikan alasan kepada Rasulullah, sehingga apabila saya berdusta, fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu, pasti saya akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang memberikan alasan-alasan yang dibuat-buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala qala lil ladzina kadzabu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan orang-orang yang dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan alasan, dan jumlah mereka lebih dari 80. Hina unzila al-wahyu syarra ma qala li ahad, ketika diturunkannya wahyu yang pensifatan dan penjelasan yang berkaitan dengan keadaan mereka sangatlah jelek untuk dibicarakan untuk seseorang. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 95 dan 96, sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum ridsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka akan bersumpah atas nama Allah kepada kalian ketika kalian kembali kepada mereka, supaya kalian berpaling dari mereka. Berpalinglah dari mereka, kata Allah, karena mereka itu adalah orang-orang najis. Membayangkan, berpalinglah dari mereka karena mereka itu adalah orang-orang najis, dan tempat kembalinya adalah api neraka, balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Untuk bayangkan, kata Ka'ab, saya selamat dari ayat ini. Karena apa? Karena saya berbicara jujur. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka pun 80 orang lebih ini akan bersumpah kepada kalian supaya kalian ridha. Fa in tardau anhum, jika kalian ridha terhadap mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha terhadap orang-orang fasik. Kata Ka'ab, saya selamat dari 2 ancaman ini. Berkata Ka'ab, qala Ka'ab, kunna khullifna ayyuha thalatha an amri ulaika alladhi qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lah. Kita ditunda perkaranya 3 orang ini dari seperti perkara orang-orang yang diterima uzurnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sumpah palsu dan alasan yang dibikin-bikin, sehingga Rasulullah membaiat mereka, wastaghfara lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadallahu fihi bidzalik, dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda perkara kami sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan di dalamnya dengan apa yang telah tercantum. Firman Allah, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan terhadap 3 orang yang telah ditunda perkara taubat mereka. Wa laysa alladzi dzakara mimma khulifna takhallufuna 'anil ghazw, wa innama takhlifuhu iyyana irja'uhu amrana amman halafa lahu wa'tadhara ilayhi faqabila min.
Maka yang dimaksud ditunda di sini bukanlah artinya yang mereka tidak ikut dalam peperangan. Maksudnya takhlif di sini, khulifu di sini artinya ditunda perkaranya daripada orang-orang yang mereka bersumpah secara langsung kepada Rasulullah dan memberikan uzur kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima uzur mereka. Muttafaqun alaih, dan hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaum al-Khamis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam perang Tabuk itu pada hari Kamis di bulan Rajab. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaum al-Khamis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah menyukai ketika pergi dari kota Madinah untuk melakukan perjalanan di hari Kamis. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan fid duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang dari perjalanan kecuali di siang hari di waktu duha. Fa idza qadima, maka apabila datang, bada'a bil masjidi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota, maka memulainya di masjid terlebih dahulu. Fa shalla rak'atain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Thumma jalasa fih, kemudian Nabi duduk menghadap bagi mungkin ada orang-orang yang memiliki hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.